kalau dulu oke lah menggunakan istilah oposisi, kemudian the ruling party. Nah, kami sekarang ini mungkin istilahnya lebih tepat mitra strategis, ya. Jadi strategic and balancing partner. Pidatonya Pak Prabowo kan orientasinya sangat ya kerakyatan, ya eh, konstitusi, ya keberpihakannya yang luar biasa untuk memberantas korupsi, kemiskinan, ya ketimpangan. Ini kan cita-cita semua partai politik, apalagi untuk PDI Perjuangan yang ya eh, asosiasi ideologinya adalah Marxisme. Ya, itu sebabnya kami mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo, ya. Bahkan kami ingin berada di eh, barisan terdepan. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Bulan Januari, bulan depan, tahun 2025, adalah bulan penting bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu mumpung menghadapi bulan yang penting ini, kami memang ingin mendiskusikan eh, apakah kondisi Partai PDIP saat ini, terutama prediksi ke depan. Nah, selain akan kita tayangkan secara digital, juga akan menjadi materi untuk kita muat di dalam majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang politisi senior PDIP yang kebetulan juga anggota Dewan Pakar Megawati Institute. Beliau adalah Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, MBA, PhD. Apa kabar, Prof? Sehat, alhamdulillah, Mas Bambang Sadono. Waduh, terus semangat ya. Oh Kanal-kanalnya iya, terus oh iya. bergema Ini di antero ini negeri. ini kan passionnya awal kan memang itu. Jadi Darah sekali jurnalismenya tidak ya pernah sekali ya surut. ya sekali jurnalis tetap jurnalis. Nah, Profesor Indrawan ini lahir di Cilacap 21 April 1960, menyelesaikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, S2 di eh, Universitas Katolik Leuven, Belgia, S3 di Free Universiteit Amsterdam, Belanda, kemudian mengawali karir sebagai akademisi, pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi UKSW selama 3 periode, kemudian terjun politik bergabung dengan PDIP menjadi anggota DPR RI mulai 2009 sampai 2024. Nah, Prof, mungkin yang bisa cerita singkat, tetapi yang penting adalah karir akademis Prof. Indrawan ini kan luar biasa ya. Kemudian bahkan jadi guru besar. Tapi kok tiba-tiba tertarik menjadi politisi, itu yang apa motivasinya, Prof? Ya, Mas Bambang. Ini juga pertanyaan yang menarik juga kalau bisa disampaikan ke Mas Bambang sebagai host ya. Mengapa dulu kok
ya tertarik masuk ke dunia politik. Kalau saya sebenarnya agak sedikit kecelakaan ya, Eh, karena kami saat itu saya diberi kepercayaan untuk menjadi direktur program pasca sarjana Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Jadi sekarang berubah menjadi namanya Institut Kwik Kiangi di Jakarta hmm, Utara. Jadi karena saya memimpin program pasca sarjana, kuliah-kuliah pasca sarjana kan ini lebih mudah diatur karena jumlah ya, pesertanya itu tidak banyak. Apalagi untuk ya, program doktor itu kuliahnya pada weekend. Jadi ya, Jumat dan Sabtu. Itu ya, sebabnya banyak waktu yang relatif longgar. Nah, ya, karena banyak waktu yang relatif longgar, teman saya saat itu namanya Cornelis Lae, hmm, Profesor Dr. Cornelis Lae, sudah almarhum. Dia ya, menelpon saya di satu pagi. Dia mengatakan, Mas Hendrawan untuk membantu di Mega Center punya waktu nggak? Loh, hari apa aja? Setiap hari, tetapi pertemuannya lebih sering malam hari katanya. Jadi bisa hmm, sampai eh, habis maghrib itu sampai ya, pagi pukul 2, pukul 3 pagi begitu dini hari. Itu sebabnya oke kalau seperti itu tidak mengganggu kegiatan rutin saya di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Akhirnya saya terlibat dalam Mega Center. Kemudian tahun 2004 saya masih ingat ya ikut keliling kampanye untuk memenangkan pasangan Mega Hasim. Saya ya, ke Pontianak, saya ke Sulawesi ya, Utara, ya tentu ke kampus-kampus ya ya, di Jawa Tengah. Nah, akhirnya berkenalan dengan Pak Taufik Kimas, hmm, berkenalan dengan lingkaran satu Ibu Megawati. Itu sebabnya begitu tahun 2008 ya, kontrak saya dengan Pak Kwik Kiangi berakhir, saya ingin kembali ke kampus Salatiga. hmm, hmm, Tiba-tiba Pak Taufik Kimas bicara dengan saya, "You seneng kerja di kampus, memang ceweknya cantik-cantik." hmm, Jadi ditawari untuk ikut menjadi kandidat caleg pada pemilu 2009. ya, Itu saya beberapa bulan rajin sekali turun ke bawah. ya, Pertama saat itu anggota yang incumbent dari dapil saya itu namanya eh, Pak Sumar Yoto Patmodiningrat. ya, Ya, kemudian kami turun, tetapi ketika Desember 2008 Mahkamah Konstitusi memutuskan proporsional terbuka, yang menang itu yang mendapatkan suara terbanyak, saya langsung ditinggal oleh Pak Marioto. hmm, Luar biasa. Jadi yang tadinya berjalan berdua terus, wayangan bareng, ya, hmm, kemudian sosialisasi bareng. Begitu MK membuat keputusan suara terbanyak, langsung saya ditinggal dan ya, saya kebingungan saat itu, Pak Bambang. ya, Waduh, saya baru belum tahu Medan, tidak tahu hmm, aturan main, tiba-tiba ditinggal. ya, Tapi ya, ya eh, dengan tadi sering datang ke dapil, sering bersosialisasi dan seterusnya, lama-lama saya memahami, oh begini toh, ya hmm, aturan main di politik. Termasuk yang saya sampaikan ke Pak Taufik aneh. Kalau di kampus itu kan kalau kita memotivasi, berceramah, membuka wawasan itu mendapatkan honor. Tapi kalau saya mengumpulkan orang terus ya saya motivasi, saya ingin memberi honor. Ini kan ya, ada uang transport, ada uang rokok, uang makan. ya. Bilang, ya memang begitulah bedanya dengan kampus katanya. Tapi nanti lama-lama kamu juga senang katanya. Jadi tidak ada kumpul-kumpul seperti itu, politisi akan merasa kesepian. Ya, kalau Iya. sudah sepi, tidak dikerubuti orang, itu artinya senang. Oke, oke, saya bilang. Mengapa pilihannya PDIP, Bro? Loh, karena yang mengajak saya Cornelis Lay. Eh, Kemudian juga sejak ada kegiatan Pro Mega ya. di Salatiga, saya sudah kemana-mana dengan Pak Jatmiko Wardoyo, Pak Hmm, Bambang Sadono saya kenal, saya kira kenal ya. kenal.
Kenal, Nah, saya kenal. bahkan ketika ramai sekali saat itu kasus Pol Abri, Hmm, Jenderal Sarwan Hamid hmm, menuduh lah atau hmm. menduga ada gerakan-gerakan yang disebut OTB, Ya. organisasi tanpa bentuk. Saya saya dengan Pak Jatmiko Wardoyo sudah eh, berkomunikasi, Hmm, membangun sel-sel ya, pergerakan supaya jangan ya, apa mati begitu, karena bisa ya, terjadi ya, otoritarianisme ya, pemerintah mematikan eh, gerakan-gerakan seperti ini. Itu sebabnya di ya. Salatiga sudah bergerak, Mas Bambang. Baik. Nah, sekarang mengenai apa ulang tahun menghitungnya PDIP ini kan tetap Januari. Itu berarti dihitung sejak 1973 waktu fusi atau dihitung sejak berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Prof. Itu pernah diperdebatkan secara internal, Pak Bambang. Ya. Tetapi sekali lagi keterlibatan ibu di politik kan sejak PDI. Jadi Oh, ibu masuk ke politik ya bersama-sama dengan sejumlah orang, yaitu pada ya, masa kepemimpinan Suryadi PDI. ya, 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 saat itu PDI kita semua tahu lah tokoh-tokohnya. ya, Ada Kwi Kian Gi, Sabam ya, Sirait, Tarto Sudiro, yang ya, senior-senior itu. Ya, itu ya, sebabnya dengan pertimbangan ya sejarah ya, ini adalah berkelanjutan, ya, ya. maka kami merayakan ulang tahunnya sejak fusi tahun Oke, 1973. Jadi nanti ya. ulang tahun yang ke-52 ya. 52, ya. Ini usia yang Baik. cukup panjang ya, usia yang Oke, dewasa. ya, Meski ya, kita semua tahu cikal bakal asbabun nusul dari ya, PDI itu kan PNI 1927. ya, betul, Itu ya, sebabnya eh, partai ini baik ideologinya ya, maupun gerakan-gerakan politiknya, kerida-kerida politiknya ya. eh, sangat diinspirasi oleh gagasan-gagasan Bung Karno. Prof. Indrawan sudah menyebut bahwa PDIP berasal dari fusi dan mundur lagi berasal dari PNI dan inspirator utamanya adalah Bung Karno. Nah, mungkin bisa diceritakan seberapa kuat, seberapa besar eh, pengaruh Bung Karno ini di PDIP sampai saat ini. Ya, sangat besar sekali ya, Mas Bambang ya. Ya, Dalam kegiatan apapun, ya di partai, ya di lapangan, kemudian di kantor-kantor cabang, PAC, ya, kader-kader itu eh, foto Bung Karno hampir dipastikan ya, dipajang ya. ya, Itu tanpa dipaksa ya. Jadi memang ya, sebelum menjadi kader utama ya. ya. Jadi ada kader pratama kalau kaderisasi di kami. Yang Hmm, awal itu namanya pratama, kemudian ya, madya, kemudian kader utama dan kader khusus. Nah, ya. eh, pada pengkaderan ini ya, buku-buku terpenting Bung Karno wajib dibaca. Jadi Hmm, bahan bacaan atau materi wajib ya. Pidato Bung Karno 1 Juni, pidato ya, Indonesia menggugat ya, 1930 ya. Doktrin-doktrin dasar ya ya, menuju Indonesia merdeka dan seterusnya. ya, Itu sebabnya by definition, per ya, definisi ya, kader PDI Perjuangan itu eh, harus memahami ide-ide ya. dasar Bung Karno. Itu Mas Bambang. Termasuk di bawah bendera revolusi. Oh, itu eh, tidak boleh dilupakan. Ya itu Ya. bukan saja untuk kader PDI Perjuangan saya kira kalau itu. Iya. Seperti pidato 1 Juni dan di bawah bendera revolusi Ya. itu saya kira untuk siapapun yang ingin memelihara jiwa revolusioner ya untuk Ya. mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Nah, Prof sudah berjuang cukup panjang sampai saat ini. Nah, apa kenangan-kenangan yang menjadi catatan Prof Hendrawan selama membersamai PDI Perjuangan berjuang? Tentu banyak suka dukanya ya Mas Bambang. Ya, Waktu kampanye dulu ya,
berusaha memenangkan pasangan Mega Hasyim. Itu ya, waktu kami ke Sulawesi Utara, ya. kami pernah naik perahu motor, tiba-tiba kap perahunya ini bocor. Ya, kami panik, tetapi anehnya orang yang di perahu itu tenang sekali, yang punya Ya. perahu itu. Padahal saya sudah, wah celaka ini. Saya bertanya kepada teman-teman ini ke ke daratan terdekat itu berapa kilo ya? Jadi Ya, sudah membayangkan akan terjadi tenggelam atau kecelakaan. ya, Tapi karena itu tenang sekali yang punya perahu motor ya kami jadi tenang begitu. Nah ya, jadi banyak hal yang eh, menjadi kenangan Mas Bambang ya. ya, Tetapi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik Mas, kegiatan politik itu ternyata membuat pegiatnya kecanduan, well, addicted ya. ya, Seperti pilkada yang baru lalu eh, membuat kita yang sebenarnya sudah eh, di luar tugas utama ya, tetapi karena sebagai ya, kader saya turun ya, adrenalinnya naik lagi ya, termasuk juga dalam pembiayaan-pembiayaan kegiatan ya. ya, Saya ikut membranding mobil ya, ya, mengumpulkan beberapa kader di sejumlah titik ya, ya. Jadi ya, ada apa semacam emotional bonding ya, ikatan ya, emosional dengan kader karena sejumlah kader saya yakin Mas Bambang juga demikian sudah ya, seperti keluarga kita ya, 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 sudah terjadi transformasi relasinya jadi relasi konstituen jadi konstituen dengan wakilnya tetapi juga menjadi transformasi menjadi bagian dari keluarga besar begitu. ya. Ini yang luar Baik, biasa yang ya. membuat politik menjadi atau membuat kita kecanduan tadi. Prof, Prof Indrawan tadi menyebut pengalaman perahu bocor. Nah, sepanjang perjalanan PDIP, kalau tidak salah kan juga pernah ini kader-kader yang keluar dari perahu dari periode ke Iya, periode. Nah, bagaimana situasi seperti itu dan dampaknya di internal partai? iya sebenarnya begini Mas Bambang, keterlibatan orang di partai kan sebenarnya Ya, asasnya asas sukarela ya. ya, Jadi orang ini apalagi yang relatif usianya muda tentu ya, berhitung ya karena ada dua jenis pemikiran. ya, Kalau menurut Jurgen Habermas ya, ya, pemikiran meditatif, kontemplatif, dan pemikiran kalkulatif, ya, hitung menghitung. Nah, kader ya, yang usianya muda, yang melihat prospek masa depannya cerah begitu, ya, dia memiliki jaringan yang kuat, posisi tawar yang kuat, ya, maka dia berhitung apakah prospek yang cerah itu bisa dicapai melalui PDI Perjuangan. Jadi kalau istilahnya ya. Mas Pacul, apakah yang bersangkutan bisa melenting ya Nah, di PDI Perjuangan ya. ya, Nah, untuk sejumlah kader yang eh, pada asesmen terhadap dirinya ya ini yang hmm, disebut self regardingness. Jadi ya, menilai dirinya sendiri itu ya, tinggi nilainya seperti ya, Mas Budiman Sujatmiko, ya, Mas Arar Sirait ya dan mungkin juga ya, Pak Effendi Simbolon ya. ya. Mungkin dia berpikir aduh mobilitas vertikal di partai ini sepertinya terhambat. Itu sebabnya Antrinya panjang. dia melompat dan dalam kasus Budiman Sujatmiko Arar Sirait itu terbukti lompatan itu lentingan itu ternyata benar. Jadi Ya, tiba-tiba tidak seberapa lama di momentum yang tepat di tikungan yang sudah ya, diperhitungkan secara cermat mereka menemukan momentumnya. ya, Itu sudah muncul di istana itu rame-rame. ya. Jadi ya Oke. kami mengapresiasi capaian mereka ya meskipun Ya. eh, sebagai sesama kader tentu ya kami dididik untuk menjadi kader yang loyal.
di dalam dinamika PDIP, mungkin periode setelah Pilpres, Pileg, Pilpres, Pilkada 2024 ini dinamikanya cukup keras. Iya, betul. Nah, mungkin apa yang bisa digambarkan, Prof. Indrawan, yang berada di tengah-tengah suasana internal kebatinan PDIP saat ini seperti apa? Ya, sebenarnya Mas Bambang, Ya. cuaca politik sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya kalau dalam dua pemilu 2014 Ya, dan 2019 ya, arah angin ya, sangat mendukung kita, ya mendukung kami di ya, PDI Perjuangan. Jadi ya. istilahnya ini angin buritan. Jadi Angin kalau Britain. kapal itu berjalan lebih cepat. Nah, kali Ya. ini kami berhadapan dengan angin haluan, ya, headwinds. Kalau di pesawat Ya, terbang itu headwinds. ya, 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 jadi kami memasuki kontestasi ini dengan apa? Sedikit keraguan-raguan, jujur saja. ya, Itu ya. sebabnya ketika Pilpres pun eh, moto atau tagline utama kampanye kami kan sempat berubah, ya. Hmm. Tadinya keberlanjutan, terus Ya, tiba-tiba bergeser menjadi ya ya, eh, perbaikan atau penyempurnaan. Jadi sempat ada kebimbangan. Mengapa demikian? Kita semua sudah ya, tahu ya, ya. karena kader utama yang kami usung sejak 2012 kalau tidak salah ya di Solo, Ya, ya ya, tiba-tiba seperti berhadapan dengan kami, ya. ya, Padahal 9 tahun lamanya ya, dalam Rakernas, kami selalu membuat putusan Rakernas butir yang pertama mendukung pemerintahan Jokowi ya, sampai akhir begitu, ya. ya, Jadi ya, seperti kemarau yang panjang tiba-tiba ya terhapus oleh hujan, ya. Ini ya, yang kami itu sebabnya kalau kita lihat sikap ya, teman-teman, ya ada yang eh, frontal, langsung ya, frontal, tapi sebagian besar itu menunggu, ya. Loh ini politik elit apalagi yang terjadi, ya. ya, Dan beban beban psikologi seperti itu terbawa dalam kontestasi. ya, Itu sebabnya kami melihat dan ini harus secara jujur disampaikan tidak semua ya organ atau slagorde jajaran hmm, partai itu eh, personnelingnya full speed ya hmm, kan istilahnya GPRB gaspol ya, remblong ya ya, tidak seperti itu ternyata ada yang ngopling ya, atau paling tidak ya paling ya, tidak tidak semaksimal yang diharapkan ya apalagi di ya, daerah-daerah di mana approval rating Pak Jokowi sangat tinggi. Seperti Jawa Tengah ya, misalnya, 85% begitu. Ini kan ya, kami harus hati-hati. Itu terjadi Mas ya, Bambang, misalnya saya sendiri mengalami. Apakah waktu ya, membranding mobil, fotonya ya, Pak Jokowi mau saya ikutkan atau enggak gitu. Dan banyak itu yang akhirnya ya, memutuskan fotonya ya. ditutup. Jadi fotonya Bung Oh, Karno, foto Bu Mega, foto harusnya ya, kan foto Pak Jokowi, foto Mbak Puan. Yang Pak Jokowi ini sengaja ya, kita kasih gambar ya. lingkaran partai begitu supaya wajahnya nggak kelihatan. Iya, iya, iya. Nah ini kan Nah, menunjukkan bentuk kebimbangan. Tapi ya, saya saat itu karena sudah di branding ya sudahlah jalanlah. Kalau ya, diletek-letek lagi atau dilepas, dikupas gitu, nanti ya. biayanya double. Tetapi dalam sosialisasi, dalam kampanye dan seterusnya, Ya, ya ada kebimbangan seperti itu. ya. Itu yang terjadi dan Baik. tentu Ya, pasukan yang sedikit bimbang ini kan eh, ya, waktu perang tidak maksimal ya. ya. Pak Bambang. Oke. Meskipun Ya, tentu ya capaian angka-angkanya juga tidak ya, tidak apa ya. tidak buruk amat lah. Karena di Walaupun DPR ya, RI misalnya dari ya, 128 kami turun 110, hilang ya, 18 ya. ya, Di DPR RI Jawa Tengah dari ya, 26 turun ya, menjadi 23 ya turun 3 ya. di DPR RI ya untuk Jawa Tengah. Di DPRD, Jadi ya, kalau DPRD ada lagi ya ya, eh, ini pilkada dari 26
kami tinggal 19, ya ya, misalnya, berarti kan dalam tanda petik hilang 7, ya. ya, Ini memang akan dievaluasi, ya, dan itu ya, akan dilakukan dalam kongres yang menurut ya. Pak Sekjen akan dilakukan April Hmm. Baik, baik, 2025. Prof. Ya, Prof. PDIP selain partai besar, juga partai yang sangat berpengalaman. Pernah menjadi oposisi penuh ya, ketika eh, Pak Presiden SBY misalnya. Tapi pernah juga sebagai the ruling party ketika Pak Jokowi. Nah, sekarang yang menarik ketika Pak Prabowo ini posisinya seperti apa gitu ya. Kelihatannya ikut juga enggak, tapi tidak ikut juga enggak. Nah, mungkin bisa digambarkan posisi ini. Ya, mungkin Pak Bambang, Iya, diksi atau konsep oposisi ini dalam sistem presidensial harus diperjelas. Sebenarnya yang iya, beroposisi harusnya DPR sebagai iya. keseluruhan, ya, Oke. karena kekuasaan diberikan kepada eksekutif, Iya, DPR memiliki hak pengawasan, sehingga harusnya semua partai di DPR itu dalam tanda petik oposisi, karena melekat kewajiban dan tugas atau fungsinya untuk mengawasi. Nah, ini tapi kelihatannya seperti semi parlementer atau iya. istilahnya Gus Dur presidensial rasa parlementer. Akhirnya partai-partai yang ada di Senayan ini diamankan dulu, ya, Nah, diamankan untuk masuk pemerintahan. Agar apa? Agar tugas-tugas pemerintah ini lebih mudah lah, karena mendapat iya, sokongan penuh di DPR. Nah, iya. kalau dulu oke lah menggunakan istilah oposisi, Hmm. kemudian the ruling party. Nah, kami sekarang ini mungkin istilahnya lebih tepat mitra strategis, ya. Oh, Jadi iya. strategic and balancing partner. Hmm. Jadi strategic and balancing partner. Iya, Jadi mitra yang menyeimbangkan, ya, hal-hal iya, yang tidak sesuai dengan cita-cita negara bangsa kita, ya. iya, Tapi untuk hal-hal yang sangat strategis, ya. iya. Nah, jangan untuk yang remeh-temeh. Kalau yang untuk remeh-temeh itu ya percuma, tapi untuk yang hal-hal yang Iya, strategis. iya. Nah, dan Baik. kami secara antusias mengikuti pidato Pak Prabowo dalam 3 bulan terakhir, atau paling tidak Iya, setelah eh, iya, Mahkamah Konstitusi ya menyampaikan putusan final. iya, Itu pidatonya Pak Prabowo kan orientasinya sangat, ya, kerakyatan, ya, iya, eh, konstitusi, ya, iya, keberpihakannya yang luar biasa untuk memberantas korupsi, iya, kemiskinan, ya, iya, ketimpangan. Ini kan cita-cita semua partai politik, iya, apalagi untuk PDI Perjuangan yang, iya, ya, eh, iya, asosiasi ideologinya adalah Marxisme. iya, Ya, itu sebabnya kami mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak iya, Prabowo, ya. iya, Bahkan kami iya. ingin berada di eh, barisan terdepan, ya, Nah, agar apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak hanya nah, omong-omong, omong-omong, iya. ya. Sebab kalau itu nanti muncul kategori baru namanya omonomics, Oh, ya, oh my ya, God. ilmu ekonomi Iya, berwacana, ya. baik. Tidak, Iya, kami baik, Prof. menugaskan, Iya, bahkan pada saat pelantikan, ya, di iya, MPR ada instruksi semua anggota DPR RI PDI Perjuangan harus hadir, wajib iya, hadir, ya. iya. Dan Oke. kepada alat kelengkapan dewan AKD di DPR dan MPR diinstruksikan Iya, untuk membantu operasionalisasi, ya, iya, operasionalisasi agar gagasan-gagasan atau harapan-harapan yang disampaikan iya, Pak Prabowo bisa iya, dioperasionalkan menjadi apa, secara teknokratis, iya. target-target Oke. yang terkait dengan kewenangan DPR. Iya. Eh, baik, Prof. Setelah Pileg, Pilpres, dan Pilkada terjadi pergeseran-pergeseran hasil, terutama dialami oleh PDI Perjuangan. Baik di Pileg menang tapi turun, Pilpres belum berhasil, Pilkada banyak berkurang. Nah, ini ke depan apa evaluasinya dan kira-kira
apa yang masih menjadi cita-citanya Prof PDIP? Ini bahan yang disampaikan Mas Bambang sudah banyak yang masuk, Mas Bambang. Eh, Saya membaca di WA Group itu iya, sudah semi evaluatif ya. Sudah banyak iya, yang ini kepala daerah ini meskipun kita usung ngopling, iya. tidak Eh. bergerak, terus pura-pura berteriak ya mengusung jago kita tapi ternyata tidak. Itu sudah Iya, masuk. Nah, ini nanti iya, dievaluasi oleh paling tidak tiga organ di PDI Perjuangan, Mas Bambang. iya, Yang iya. pertama namanya Situation Room, Hmm, ya. Ini yang diketuai oleh Mas Prananda Prabowo. iya, Kemudian yang kedua oleh Barak. Barak itu Badan Riset dan Analisis Kebijakan Strategis yang iya, diketuai oleh Mas Andi Wijayanto. Nah, hmm, yang ketiga struktur DPP yang diketuai oleh Deddy Sitorus. Jadi hmm, ya ketua DPP bidang pemenangan pemilu iya, eksekutif. Nah, nanti Mas Prananda Prabowo, Mas Andi Wijayanto, Mas iya, Deddy Sitorus tentu bersama-sama dengan Sekjen ya pasti mempersiapkan bahan yang akan disampaikan di dalam Kongres April 2025. iya, Ini sudah luar biasa. Ada yang mengusulkan ini beri sanksi, ya. iya, Ini ganti, ya. iya. Sudah tidak memadai lagi, ya, untuk diberi kewenangan memimpin satu wilayah tertentu dan seterusnya dan Iya. seterusnya. Baik, Prof. Terakhir, sebenarnya diskusi ini luar biasa, tapi karena ada keterbatasan waktu, begini, tadi sudah disebut mengenai peran Pak Prananda, sudah disebut April akan ada Kongres PDIP. Nah, kira-kira ke depan seperti apa? Apakah kesepakatan untuk tetap mempertahankan Bu Mega sebagai ketua umum itu masih akan terjadi? Atau Kongres ini ada kemungkinan tadi karena perubahan-perubahan, penyesuaian, ada kemungkinan Mas Prananda yang maju atau mungkin Mbak Puan atau seperti apa kira-kira, Prof? Jadi topik suksesi ini topik yang sensitif, Mas Bambang. Tetapi yang bisa diinformasikan, ya, dalam rapat Barak yang dipimpin oleh Pak Andi Wijayanto, yang bisa saya sampaikan, salah satu materi kajian yang akan Ya, dibicarakan di Kongres adalah strategi transformasi partai. Nah, tentu dalam transformasi partai salah satu dimensinya adalah suksesi. Nah, ya, masalahnya dalam suksesi ini, ya, Ibu Mega sendiri kan sudah berkali-kali menyampaikan, saya tidak bisa ya, menjadi ketua umum seumur hidup, ya, ya, sambil berguru. Kalian ini selalu memberi tugas saya, padahal saya sudah nenek-nenek. ya, Ya. ya, Di ADART partai kami itu jelas, ya, ya. bahkan di ART pasal 15 soal suksesi ini sepenuhnya ada di tangan ketua umum petahana, Hmm, ya, ya, ketua umum yang ada saat ini. Itu ya, sebabnya momentum kapan terjadi misalnya suksesi dan seterusnya sepenuhnya, ya, 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 diserahkan kepada ketua umum. ya, Dan ketua umum Pak ya, Bambang dalam kultur PDI Perjuangan itu adalah institusi yang memiliki kewenangan tertinggi. ya, Ya, Kongres itu hanya memilih ketua umum loh. ya, 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 Tidak ada formatur seperti ya, partai yang lain. Jadi ya, dalam Kongres dipilih ketua umum yang sekaligus menjadi formatur tunggal. ya, Jadi yang ya, dilantik dalam Kongres itu ketua umum. ya, DPP yang lain termasuk saya waktu tahun 2015 kan masuk DPP yang jumlahnya ya, 27 itu ya, dilantik oleh ketua umum di forum Kongres. Bukan ya, dilantik di Kongres loh, bukan oleh ya, Kongres ya. Dilantik oleh ya, ketua umum di forum Kongres. Ya. ya, Jadi itu sebabnya ketua umum merupakan institusi yang paling berwenang, ya, ya, mempunyai hak prerogatif, ya, untuk memutuskan hal-hal yang paling strategis, ya, ya. keputusan-keputusan yang paling menentukan nasib negara bangsa ini ke depan. Itu ketua umum. Dan eh, ADART ini harus kita hormati. Ya, Prof, karena menarik, saya tambah satu pertanyaan lagi. Ibu Megawati Soekarno Putri diposisikan secara
legal organisatoris itu mungkin karena latar belakangnya, karena panjangnya perjuangan, ketokohannya, historisnya sebagai putri Bung Karno. Tetapi apakah ke depan seandainya bukan Bu Megawati masih akan strukturnya seperti itu kira-kira PDIP, Bro? Ya, dalam pembicaraan strategi transformasi, Mas Bambang, itu termasuk ya, apakah struktur yang ada saat ini ya sesuai dengan pilihan strategi yang akan diambil. Jadi Ya, kan ada diktum dalam manajemen, Mas Bambang, ya, Profesor Alfred Chandler di Harvard ya, University mengatakan, ya, katanya structure follows strategy. Jadi struktur harus ya, menyesuaikan terhadap strategi yang dipilih. ya, 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 Itu ya. sebabnya kita bicara strateginya dulu, Hmm. strategi transformasi partai itu. Ya, Ya, baik, ada yang sudah baik. iseng usul, misalnya Mas Aryo Bimo kan usul, ada Ya, ketua harian, ada yang ya, iseng lagi usul, tambah dong, masa PDI Perjuangan tidak mempunyai seperti partai lain itu, ada Dewan Pakar, Dewan ya, Pertimbangan, Dewan ya, Penasehat, Dewan apa lagi lah, ya. ya, Ya, Dewan Ideologi, ya, dan ada ya, sudah masukan. Nah, masukan-masukan itu bebas ya, disampaikan supaya nanti ya, diolah oleh tim yang tadi. Menurut ya, saya Pak Prananda Prabowo, Pak Andi ya, Wijayanto, Sekjen, dan khusus untuk ya, pemilu, saya kira nanti pemenangan eksekutif Deddy Sitorus dan pemenangan legislatif Mas Bambang Wuryanto. Ini harus ya, bicara dan menggodok ya apa ya, yang pilihan-pilihan strategis apa yang tersedia dan apa yang harus diusulkan untuk diputuskan. ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Hindrawan Supratikno, MBE, PhD, sangat luar biasa dan kelihatannya momentum April 2025 pada saat Kongres itu akan menjadi momentum kesejarahan secara strategis juga untuk PDIP karena akan ada keputusan-keputusan besar yang akan menyangkut masa depan partai. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Yes. Ya, saya kira terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan awal yang nanti akan kami konfirmasi juga pada berbagai pihak, baik kalangan internal PDIP maupun para pakar-pakar untuk menilai sebuah institusi politik yang cukup besar, cukup potensial dan cukup berpengaruh di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Prof atas penjelasannya yang panjang lebar. Sukses. Terima Terima kasih Mas kasih. Bambang. Wassalamualaikum Salam sehat warahmatullahi untuk wabarakatuh. teman. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi